Shalom dan Horas buat kita semua, Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan semua saudaraku? Doa dan harapan kami, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini Selasa 14 April 2026 tertulis di dalam kitab Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian bukanlah perjalanan yang mudah. Selama perjalanan di padang gurun, Tuhan selalu setia menjagai dan mengiringi langkah bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang apinya. Ketika bangsa Israel sudah dekat dengan negeri yang dijanjikan, diutuslah ke-12 pemimpin dari ke-12 suku untuk mengintai keadaan negeri itu. 10 dari 12 pengintai menjadi lemah hatinya dan menyampaikan kabar yang turut melemahkan hati bangsa Israel sehingga mereka memberontak dan hendak kembali ke Mesir. Hanya 2 dari 12 pengintai yang tetap kuat dan teguh hatinya sehingga tetap percaya akan penyertaan Tuhan yang akan memampukan bangsa Israel merebut negeri itu. Mereka adalah Yosua dan Kaleb yang mengingatkan bangsa Israel untuk tidak memberontak kepada Tuhan serta membangkitkan semangat dan iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan yang pasti sanggup memberikan kemenangan kepada mereka. Bangsa Israel mendengar laporan dari para pengintai yang sudah kembali. 10 dari 12 pengintai berkata bahwa dalam tanah perjanjian, tanah yang akan mereka kuasai dan yang akan ditempati, berdiam raksasa yang suka makan manusia. Mereka diibaratkan seperti belalang, kecil tidak ada artinya. Maka mereka menjadi takut dan kecillah harapan mereka. Tetapi 2 pengintai itu memberikan laporan yang berbeda dengan pengintai yang lain. Sekalipun yang menguasai tanah tersebut raksasa, tetapi Yosua dan Kaleb yakin kalau bangsa Israel bisa mengalahkan mereka dan mendudukinya. Karena mereka percaya bahwa Allah menyertai, bersama Allah raksasa-raksasa tersebut akan ditelan habis. Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup ini terkadang ada banyak hal yang bisa membuat kita takut dan seakan tidak sanggup menjalani hidup ini. Pada saat ini mungkin ada di antara kita yang takut menghadapi hari esok. Berbagai hal bisa membuat kita cemas. Masalah kesehatan, pekerjaan, utang, kehilangan orang yang disayangi, dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu, renungan kita hari ini menyapa dan menguatkan kita supaya dalam situasi seperti itu jangan pernah berontak kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Karena itu, yang kita perlu lakukan adalah berpegang pada janjinya dan berharap agar Tuhan menolong kita. Karena pengharapan kepada Tuhan adalah kekuatan yang mampu membawa kita pada kemenangan. Jangan takut dan gentar, sebab Allah di pihak kita. Allah pasti memberikan kemenangan pada kita sebagai umat tebusannya. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kembalilah kepada firman Tuhan. Karena disitulah letak pengharapan kita yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memiliki cara untuk menolong kita, maka seberat apapun perjalanan hidup kita, jangan takut. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kiranya kami boleh terus meyakini
bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kami, yang menyertai kami, yang memberikan kami kemenangan. Itu memberikan kami keberanian untuk menjalani hidup ini ketika kami berjalan di tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Tuhan, kiranya itu boleh terus menguatkan gerak dan langkah kami untuk meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terus kami berdoa buat anak-anak jemaat-Mu yang dalam keadaan bersekolah, bertumbuh, kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan yang menolong, memberkati, sehingga mereka tidak perlu takut. Untuk keluarga yang belum mendapatkan Hagabeon, Tuhan beri kesabaran, keyakinan, hilangkan keraguan-raguan dan kecemasan mereka. Untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan terus memberi rasa kuat dan hilangkan rasa takut, khawatir. Yang dalam keadaan berduka, Engkau hiburkan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun pernikahan dan kelahiran. Engkau terus memberkati mereka. Seluruh jemaat-Mu, bila ada yang sakit ya Tuhan, Tuhan menolong. Yang berduka, Engkau hiburkan. Rancangan-Mu yang boleh jadi dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, untuk segala kebaikan dan kebesaran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amang Inang dan saudaraku, jika Anda ingin menuliskan komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar kita. Selamat pagi dan selamat menikmati penyertaan Tuhan.